Tuhan Yesus, kami selalu ingin memuji kebesaran-Mu. Kami selalu ingin mengucap syukur atas segala pemeliharaan-Mu. Tuhan Yesus, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini, agar apa yang Kau firmankan dapat sesuai dengan kehendak-Mu. Dan buat kami jemaat-Mu, bukalah pikiran dan hati kami, agar dapat menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat menjadi berkat bagi kami semua. Tuhan Yesus, jauhkanlah kami dari yang jahat, lepaskanlah kami daripada pencobaan, karena Engkaulah yang punya kuasa, kerajaan, kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, hari ini sebelumnya kita telah belajar tentang Yesus Kristus secara komplit. Hari ini kita akan belajar tentang pelayanan Paulus secara komplit. Jadi, apa sih sebenarnya yang dikerjakan Paulus untuk gereja Kristus? Nah, di sini tulisnya 3 pelayanan, sebenarnya bukan 3 macam pelayanan, tapi 3 pelayanan besar Paulus untuk gereja Kristus yang saya kelompokkan menjadi 3 hal, saudara. Ya, nah ini juga penting banget karena kita juga bisa mengikuti apa yang Paulus lakukan agar kami juga bisa melakukannya untuk gereja Kristus. Nah, saya akan mulai. Saudara, jika Anda menerima surat dari seorang yang belum pernah Anda temui, bahkan dari seorang tahanan politik yang dituduh sebagai pembuat onar, bagaimana respon Anda? Bagaimana tanggapan Anda? Saudara, orang-orang percaya di Kolose menghadapi masalah ini. Mereka tahu bahwa Paulus telah berperan penting dalam memimpin pendeta mereka Epapras kepada iman yang menyelamatkan di dalam Yesus Kristus. Mereka juga tahu bahwa Epapras pergi ke Roma untuk berkonsultasi dengan Paulus dan belum kembali. Para anggota gereja menerima surat Paulus yang dibawakan bukan oleh Epapras, karena Epapras bersedia untuk menemani Paulus di penjara. Surat Paulus kepada jemaat di Kolose itu dibawakan oleh Tikhikus dan Onesimus. Tetapi di dalam gereja di Kolose ada yang namanya guru-guru palsu yang mendeskripsikan Paulus dan menimbulkan keraguan di benak jemaat-jemaat di Kolose. Mereka mengatakan, mengapa engkau mendengarkan seorang yang merupakan tahanan politik? Mereka bertanya, bisakah kamu mempercayai seorang kriminal yang sedang dipenjara di politik? Demikianlah guru-guru palsu menghasut jemaat-jemaat di Kolose. Jadi saudara, kalau kita menerima surat dari pendeta yang dipenjara misalnya gitu ya, yang dituduh, mungkin kita nggak percaya kan. Nah, ini yang dihadapi Paulus dan dihadapi oleh orang-orang gereja di Kolose. Untuk menang kali ini, Paulus pasti menyadari bahwa inilah situasinya. Jadi, dia berhenti sejenak di bagian pertama dari surat Kolose ini untuk memberikan beberapa penjelasan. Saudara, sebelumnya dia telah begitu sibuk dalam meninggikan Yesus Kristus, sehingga dia lupa bahwa perlu juga untuk menulis tentang dirinya sendiri, menulis tentang pelayanan dirinya sendiri kepada gereja-gereja Kristus. Di bagian ini, Paulus menjelaskan 3 pelayanannya. 1, yang dia lakukan adalah memberitakan Injil Yesus Kristus. Yang kedua, dia menderita untuk gereja Kristus. Dan yang ketiga, dia berjuang demi jemaat Kristus. Inilah 3 pelayanan Paulus. Jadi, sharing the gospel of Jesus Christ, suffering for the church of Jesus Christ, and striving for the saint of Jesus Christ. Kita baca firman Tuhan. Yang pertama adalah memberitakan Injil Yesus Kristus. Dia mulai mengingatkan pembacanya, Kolose 1 ayat 21, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatan jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus, tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya.
Yang kedua adalah menderita bagi gereja Kristus. Kolose 1 ayat 24. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunannya ke turunannya, tetapi sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka, Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa, yaitu saudara, Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Jadi yang kedua, menderita bagi gereja Kristus. Yang ketiga, Paulus berjuang bagi orang-orang kudus. Berjuang dengan apa? Dialah yang kami beritakan. Yesus yang kami beritakan. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat dan untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Jadi ada 3 hal, nasihati, ajari, dan memimpin agar orang mencapai kesempurnaan dalam Kristus. Nah, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi. Supaya ini agar mereka menjadi dewasa. Dewasa bagaimana? Supaya mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian, dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Itulah firman-Nya. Yang pertama, memberitakan Injil Yesus Kristus. Nah, hari ini saya akan sampaikan itu secara lengkap, jadi sabar saudara. Anggap aja saya bercerita saudara ya. Meskipun Paulus tidak secara pribadi menginjili Kolose, itu adalah pelayanannya di Efesus yang menuntun pada pendirian gereja Kolose. Paulus menjadi pelayan. Sebagian besar pelayanannya terdiri dari pemberitaan kabar baik tentang keselamatan melalui iman di dalam Yesus Kristus. Pelayanannya adalah pelayanan perdamaian. Paulus mengingatkan bagi para pembacanya di Kolose pengalaman rohani mereka sendiri. Pertama, keterasingan mereka di masa lalu, ayat 21. Kata yang diterjemahkan terasingkan berarti terpisah. Terpisah dari Allah karena dosa. Jadi orang-orang bukan Yahudi di Kolose ini terasing dari Allah dan terpisah dari berkat-berkat rohani Israel. Dewa-dewa yang mereka sembah adalah dewa-dewa palsu. Zeus, Aphrodite, Hera, Artemis, Diana, dan lain-lain. Dan ritual agama mereka tidak dapat menghapus dosa dan kesalahan mereka. Tetapi, keterasingan ini bukan hanya soal posisi non-Yahudi, ini juga masalah praktek hidup dan sikap berdosanya orang-orang bukan Yahudi. Orang-orang bukan Yahudi sebelumnya adalah musuh, yang berarti mereka secara aktif memusuhi Allah. Meskipun mereka belum menerima hukum ilahi seperti yang diberikan Allah kepada orang Israel, orang-orang bukan Yahudi mengetahui kebenaran tentang Allah melalui penciptaan dan hati nurani. Mereka tidak bisa menyatakan ketidaktahuan mereka di hadapan pengadilan keadilan Tuhan nanti. Jadi permusuhan pikiran mereka menyebabkan perbuatan jahat, baik dalam sikap dan tindakan mereka berperang dengan Tuhan, karena keinginan daging, yaitu pikiran orang tidak percaya, adalah permusuhan terhadap Allah. Ini menjelaskan mengapa orang percaya harus bertobat, berubah pikiran sebelum dia dapat diselamatkan. Nah, setelah Paulus mengatakan keterasingan mereka di zaman lalu, Paulus juga mengingatkan rekonsiliasi mereka saat ini. Mereka tidak dapat mendamaikan diri mereka dengan Tuhan. Tuhanlah yang mengambil inisiatif dalam kasih dan anugerahnya. Bapa mengutus anak untuk mati di kayu salib
agar orang berdosa dapat diperdamaikan dengan Allah. Yesus mati bagi kita ketika kita tanpa kekuatan dan tidak dapat berbuat apa-apa bagi diri kita sendiri untuk menyelamatkan diri sendiri. Dia mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, Paulus menekankan tubuh fisik Yesus Kristus yang dipakukan di kayu salib. Guru-guru palsu menyangkal inkarnasi dan mengajarkan bahwa Yesus Kristus tidak memiliki tubuh manusia yang nyata. Filosofi mereka bahwa semua materi adalah jahat membuat mereka perlu menarik kesimpulan yang salah ini. Tetapi Perjanjian Baru memperjelas bahwa Yesus memiliki tubuh manusia sepenuhnya, dan dengan itu dia dapat menanggung dosa-dosa kita di atas tubuh itu di kayu salib. Tujuan dari rekonsiliasi ini adalah agar kita bisa hidup kudus, saudara. Tuhan tidak membuat damai agar kita dapat jadi pemberontak, agar kita bebas untuk berbuat dosa. Bukan. Tujuan kita diperdamaikan agar kita bisa hidup kudus, hidup mengasihi, saudara. Dia telah memperdamaikan kita dengan dirinya sehingga kita dapat berbagi hidupnya dan kekudusannya. Kita, gereja itu akan dipersembahkan kepada Allah kudus, tak bercacat dan tak tercela, saudara. Nah, kata suci berkaitan erat dengan kudus. Kedua kata ini mengungkapkan gagasan dipisahkan. Artinya itu kita itu dikhususkan untuk Tuhan. Seperti mempelai perempuan dikhususkan untuk mempelai laki-laki. Nah, dalam Perjanjian Baru, orang-orang kudus bukanlah orang mati yang selama hidupnya melakukan mujizat atau tidak pernah berbuat dosa. Orang-orang kudus ada Perjanjian Baru adalah orang-orang yang hidup, yang telah mempercayai Yesus Kristus. Paulus menulis surat ini kepada orang-orang kudus yang hidup. Tidak tercela berarti tanpa cacat. Kata itu diterapkan pada kurban bait suci yang harus tanpa celah. Sungguh bahagia ya Tuhan melihat anak-anaknya dan tidak melihat celah pada mereka. Allah memilih kita untuk menjadi kudus dan tidak bercacat. Bebas dari tuduhan berarti setelah kita diperdamaikan dengan Allah, tidak ada tuntutan yang dapat diajukan kepada kita. Setan penuduh saudara-saudaranya ingin melemparkan tuduhan kepada kita, tetapi Tuhan tidak menerima mereka. Orang mungkin memiliki tuduhan terhadap kita, tetapi mereka tidak dapat mengubah hubungan kita dengan Tuhan yang telah membebaskan kita dari tuduhan. Hal yang terpenting dari dalam kehidupan Kristen itu, saudara, itu bukan bagaimana kita memandang kita sendiri atau pandangan orang lain. Jadi orang lain mau lihat kita bagaimana, itu kalian cuekin aja. Yang penting bagaimana Allah memandang kita. Bagaimana Allah, kita memiliki suatu damai di dalam hati bahwa Allah telah menerima kita. Itu kita bisa rasakan, saudara. Nah, saudara, pengalaman saya waktu saya menjadi gembala KUL, saya ingat menasihati seorang anggota KUL yang memiliki kebiasaan mengingatkan diri sendiri akan dosa dan kegagalannya di masa lalu. Tiap kali dia datang bilang, saya udah matilah, saya nggak bisa lah, saya gagal lah, saya dosa banget, apa Tuhan masih menerima saya. Itu tiap kali dia ketemu saya, dia ngomong itu. Dan dia tampaknya suka orang lain mengkritiknya. Saya juga bingung. Saya terus mengingatkannya tentang apa yang dia lihat di mata Tuhan. Penekanannya yang terus-menerus pada kegagalannya menyangkal pekerjaan yang telah dilakukan Yesus Kristus baginya di kayu salib, saudara. Butuh waktu, saudara. Saya butuh 1 tahun 2 bulan, tetapi akhirnya dia menerima posisi barunya yang indah di dalam Yesus Kristus dan mulai mendapatkan kemenangan atas kritik dan depresi. Saudara, hati-hati kalau kita kritik dan istilahnya menghajar orang lain yang udah jatuh. Dia bisa jatuh beneran, saudara. Saya aja yang menghibur mereka, dia aja butuh waktu 1 tahun 2 bulan agar dia dapat memulai gambar dirinya itu ada lagi gitu, saudara. Gitu, saudara ya. Nah, penekan Paulus pada kedudukan suci, kedudukan kudus kita di hadapan Allah tentu saja merupakan serangan terhadap guru-guru palsu. Karena mereka menjanjikan kepada para pengikut mereka semacam kesempurnaan yang tidak dapat diberikan apapun kecuali diinisiasi ke dalam sekte mereka. Kamu telah memiliki kedudukan yang sempurna di dalam Kristus. Jadi mengapa mencarinya di tempat lain? Nah, kita juga harus tahu pemulihan mereka di masa depan. Nah, ini tadi rekonsiliasi masa sekarang,
Yang terakhir ada pemulihan mereka di masa depan, bahwa kita juga akan dimuliakan di masa depan. Pengharapan Injil berarti pengharapan yang diberkati akan kedatangan kembali Tuhan Yesus. Paulus telah menyebutkan harapan ini pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Kemudian dalam pasal itu ia menyebutnya pengharapan akan kemuliaan. Berarti itu kita akan dimuliakan, saudara. Sudah pasti kita akan dimuliakan. Dan sekarang itu sebenarnya kita telah menerima kemuliaan itu. Saudara, ada suatu masa ketika orang-orang Kolose non-Yahudi ini tidak memiliki harapan. Alasannya mereka tanpa Tuhan. Tetapi ketika mereka diperdamaikan dengan Allah, mereka diberi harapan kemuliaan yang luar biasa. Semua anak Allah, kita semua saudara, suatu hari akan bersama Kristus di surga. Sebenarnya ya, saudara, begitu aman masa depan kita. Keselamatan kita itu dijaga oleh kuasa Tuhan. Begitu aman masa depan kita, sehingga Paulus menyatakan bahwa sekarang pun kita telah dimuliakan. Yang kita tunggu hanyalah penggenapan kemuliaan itu ketika Yesus Kristus datang kembali menjemput kita. Jadi pernyataan Paulus kepada orang-orang Kolose tampaknya membayangi jaminan akan kemuliaan kita akan di masa depan. Saudara, jangan membuat keraguan akan keselamatan kita. Atau memberikan kondisi di mana kita sendiri yang dapat menjaga keselamatan kita. Itu salah, saudara. Jadi jangan saudara membuat keraguan atas keselamatan saudara sendiri, atau memberikan suatu kondisi di mana kita yang harus menjaga keselamatan kita. Kita dipelihara oleh kuasa Allah. Jadi Paulus menggunakan gambaran arsitektur dalam ayat ini. Jangan mau digeser, jangan mau dipindahkan. Sebuah rumah yang berdiri kokoh di atas fondasinya. Jadi kota Kolose terletak di wilayah yang terkenal dengan gempa bumi. Kata yang diterjemahkan bergeser berarti tertimpa gempa. Paulus berkata, jika Anda benar-benar diselamatkan dan dibangun di atas dasar yang kokoh, yaitu Yesus Kristus, maka Anda akan terus dalam iman dan tidak ada yang akan menggeser Anda. Anda telah mendengar Injil dan mempercayai Yesus Kristus dan Dia telah menyelamatkan Anda. Dengan kata lain, kita tidak diselamatkan dengan melanjutkan iman, tetapi kita tetap dalam iman dan demikian membuktikan bahwa kita telah diselamatkan. Jadi saudara, setiap orang Kristen yang mengaku Kristen harus menguji imannya sendiri dan memeriksa hatinya sendiri untuk memastikan bahwa dia adalah anak Allah. Bagaimana kita tahu anak Allah? Nah, ini ada 3. Jika kita tahu anak Allah, kita di dalam hati kita ingin selalu meninggikan Yesus Kristus. Jika kita ada Allah, kita akan mengasihi karena Allah adalah kasih. Yang ketiga, jika kita anak Allah, kita selalu ingin berbuat kebenaran karena Allah sendiri adalah kebenaran. 3 itu aja, saudara. Nah, itu yang pertama, bahwa dia memberitakan Injil Yesus Kristus, di mana dia mengingatkan pemisahan masa lalu, rekonsiliasi masa sekarang, dan pemulihan masa depan. Nah, yang kedua adalah dia menderita bagi gereja Kristus. Kita baca lagi. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, dan Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Saudara, bagian kedua adalah pelayanan Paulus adalah menderita bagi gereja Kristus. Kita juga akan mengalami, saudara, ya, musuh-musuh Paulus membuat banyak fakta bahwa rasul besar itu adalah seorang tawanan di Roma. Guru-guru palsu di Kolose mungkin mengolok-olok Paulus dan menggunakan ini sebagai senjata untuk melawan kebenaran Injil. Jadi saudara, Injil mau ditembak gurunya dulu. Gurunya rontok, Injil yang diberitakan juga rontok. Nah, istilahnya kayak begitu. Tetapi Paulus membalikkan senjata ini dan menggunakannya untuk mengalahkan musuh-musuhnya, untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan gereja di Kolose. Sukacita Paulus. Bukannya aku malu dengan penderitaan saya di penjara, saya malah bersukacita di dalamnya. Bagaimana seseorang bisa bersukacita di dalam penderitaan? Di dalam penderitaan, pertama,
karena Paulus menderita karena Yesus Kristus. Itu adalah yang kita sebutkan persekutuan akan penderitanya. Seperti para rasul lainnya, Paulus bersukacita karena dia dianggap layak untuk menderita malu karena nama Kristus. Seorang Kristen seharusnya tidak pernah menderita sebagai pencuri atau sebagai pelaku kejahatan. Itu bukan proses, itu bukannya menderita demi nama Kristus, itu menderita karena kesalahan kita, tetapi merupakan suatu kehormatan untuk menderita sebagai orang Kristen. Ada berkat dan upah khusus yang disediakan bagi orang percaya yang setia, yang menderita demi Kristus. Alasan kedua, Paulus untuk bersukacita dalam penderitaannya, bahwa ia menderita karena orang-orang bukan Yahudi, orang-orang Kolose. Saudara, Paulus adalah rasul yang dipilih untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi. Bahkan dia menjadi tawanan di Roma karena cintanya kepada orang-orang bukan Yahudi. Dia ditangkap di Yerusalem atas tuduhan palsu. Dan orang-orang Yahudi mendengar pembelaannya sampai dia menggunakan kata non-Yahudi, orang Yahudi mau membunuh dia. Nah, kata-kata itulah yang membuat mereka marah dan mendorong untuk meminta eksekusinya. Nah, kisah lengkapnya diberikan dalam Kisah Para Rasul 21-28. Itu adalah kisah yang sangat menarik. Jadi kalau saudara mau dengar bagaimana Paulus membela orang-orang non-Yahudi, baca Kisah Para Rasul 21-28. Jadi orang-orang percaya non-Yahudi di Kolose memiliki banyak alasan untuk mengasihi Paulus. Karena Paulus dipenjara demi mereka dan bersyukur atas pelayanannya yang khusus kepada mereka. Nah, tetapi ada alasan ketiga untuk sukacita Paulus menderita bagi gereja Kristus, yaitu ia menderita demi tubuh Kristus, yaitu gereja. Ada suatu masa ketika Paulus menganiaya gereja dan menyebabkan gereja menderita. Tetapi sekarang Paulus mengkhususkan hidupnya untuk pemeliharaan gereja. Paulus tidak bertanya seperti halnya beberapa orang bertanya, apa yang akan saya dapat dari gereja? Sebaliknya dia bertanya, berapa banyak yang Tuhan izinkan untuk saya berikan kepada gereja? Fakta bahwa Paulus adalah seorang tahanan tidak menghentikannya untuk terus-menerus melayani gereja walaupun dia menderita, saudara. Nah, penting untuk dicatat bagaimanapun juga bahwa penderitaan ini tidak ada hubungannya dengan penderitaan pengorbanan Kristus di kayu salib. Hanya anak domba yang tidak berdosa yang dapat mati untuk dosa dunia. Paulus hanya mengisi pada gilirannya bagian yang tersisa dari penderitaan Kristus, yaitu Kolose 1:24 terjemahan literalnya. Kata penderitaan merujuk pada tekanan kehidupan, penganiayaan yang dialami Paulus. Kata ini tidak pernah digunakan dalam perjanjian baru untuk pengorbanan penderitaan Yesus Kristus. Penderitaan korban Kristus sudah berakhir, tetapi tubuhnya, gereja, mengalami penderitaan karena berdiri untuk iman. Kepala gereja di surga itu merasakan penderitaan yang dialami umatnya. Seperti yang dia katakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Nah, Paulus mengambil gilirannya untuk berbagi penderitaan ini dan orang lain akan mengikuti jejaknya. Tetapi Paulus tidak mengeluh. Sebab sama banyaknya dengan penderitaan Kristus di dalam kita, demikian pula banyak penghiburan yang berlimpah-limpah oleh Kristus. Karena itu, Paulus menderita bagi gereja Kristus, menderita bagi orang-orang yang Yahudi, tapi dia sukacita. Nah, tanggung jawab Paulus untuk gereja Kristus. Seandainya Paulus berkompromi dengan orang-orang Yahudi dan berhenti melayani orang-orang bukan Yahudi, dia bisa terhindar dari banyak penderitaan. Oh, sunat, ya memang harus disunat, dia bilang itu. Tetapi kan bukan begitu, saudara. Paulus itu nggak kompromi. Tetapi dia tidak bisa meninggalkan panggilannya hanya untuk keamanan dan kenyamanan pribadi. Dia telah diangkat menjadi pelayan oleh Tuhan Yesus. Dia telah diberi tugas khusus dan dia harus setia pada panggilannya sebagai rasul, penginjil, dan guru, saudara. Ini bukan masalah pilihan. Kita dipanggil untuk menggenapi firman Tuhan. Seperti saya nggak ada pilihan, saya dipanggil untuk menjadi guru. Itu berarti saya harus mengkhotbahkan firman Tuhan sepenuhnya dan tidak boleh mengkompromikan kebenaran apapun. Itu juga berarti saya harus setia untuk menjalankan jabatan saya. Seperti Paulus lakukan demikian. Dia tidak kompromi. Untuk itulah dia menderita, saudara. Karena dunia itu tidak suka kalau kita mengkhotbahkan Tuhan Yesus. Itu udah jelas. Pesan khusus Paulus mengenai orang-orang bukan Yahudi berkaitan dengan apa yang disebutnya dengan misteri Kristus, yaitu gereja.
Bagi kita hari ini, misteri adalah sesuatu yang menakutkan, mungkin menakutkan, tetapi ini bukanlah cara kata ini didefinisikan pada zaman Paulus. Guru-guru palsu menggunakan kata ini untuk menggambarkan rahasia batin agama mereka. Misteri adalah rahasia suci yang tersembunyi di masa lalu dan sekarang disingkapkan oleh Roh Kudus, yaitu gereja. Yaitu Tuhan memanggil bangsa Israel untuk menjadi umatnya, Dia memberi mereka hukumnya, Dia memberikan mereka tanah indah, Dia menjadikan seorang raja yang suatu hari akan mendirikan kerajaan yang mulia dan memenuhi banyak janji yang dibuat kepada Abraham dan Daud. Para nabi perjanjian lama menulis tentang seorang Mesias yang akan menderita dan seorang Mesias yang akan memerintah. Mereka tidak dapat menjelaskan dua kontradiksi yang tampak. Kenapa harus menderita dan kenapa harus memerintah? Mereka tidak mengerti bahwa Mesias terlebih dahulu harus menderita sebelum dia dapat memerintah dalam kemuliaan. Saudara, harus jadi domba yang disembelih dulu, baru harus dapat menjadi singa, Yehuda. Ya, itu nanti ada di Wahyu 5, saudara. Domba dulu, baru jadi singa. Yesus Kristus datang ke dunia, ditolak oleh umatnya, disalibkan, dia bangkit kembali dan kembali ke surga. Apakah ini berarti kerajaan yang dijanjikan Allah bahwa Israel sekarang telah ditinggalkan? Tidak, karena itu bukan programnya Allah. Programnya Allah itu suatu misteri yang disimpan pada zaman dahulu, sekarang di-reveal. Program Allah itu adalah gereja. Karena Tuhan telah memulai sebuah program baru, yaitu misterinya yang tidak dijelaskan oleh para nabi perjanjian lama. Misterinya adalah bahwa hari ini Allah telah menyatukan orang Yahudi dan orang bukan Yahudi di dalam suatu wadah yang bernama gereja, saudara. Ketika gereja selesai, maka Yesus Kristus akan kembali dan membawa umatnya ke surga. Kemudian dia akan kembali berurusan dengan Israel sebagai suatu bangsa dan mendirikan kerajaan yang dijanjikannya. Bayangkan, apa arti pesan ini bagi orang-orang bukan Yahudi? Bahwa mereka tidak lagi terpisah, mereka tidak lagi dikucilkan, dan mereka dapat berbagi kemuliaan dan kekayaan karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi selama perjanjian lama, seorang non-Yahudi itu harus menjadi proselit Yahudi agar dapat berbagi berkat-berkat Israel. Tetapi dalam program baru Tuhan itu, yaitu gereja, orang Yahudi dan bukan Yahudi sama-sama diselamatkan oleh iman di dalam Yesus Kristus. Tidak heran guru-guru palsu itu membenci Paulus. Tidak heran guru-guru palsu menentang Paulus. Oleh sebab itulah Paulus harus menderita bagi gereja Kristus sebagai bagian dari pelayanannya. Saudara, yang ketiga adalah, ini saya terbalik itunya. Oke. Bagian ketiga adalah bagaimana Paulus berjuang untuk gereja Kristus. Kita langsung baca yang nomor 3 ini. Nah, dialah yang kami beritakan. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang pada kesempurnaan Kristus. Berjuang demi apa? Berjuang agar tiap-tiap orang dapat mengalami kesempurnaan dalam Kristus. Dengan cara apa? Menasehati, mengajari, dan memimpin. Nah, itulah yang kuusahakan, yang kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja kuat di dalam aku. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi. Supaya tujuan Paulus berjuang, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah yaitu Kristus. Kenapa ini penting? Karena di dalam dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Ya, saudara, kita telah bertemu Paulus sebagai sang pengkhotbah yang membagikan Injil dan seorang tawanan yang menderita bagi bangsa-bangsa lain. Sekarang kita bertemu dengan Paulus sang penjuang doa yang berjuang dalam doa bagi orang-orang kudus secara individu agar mereka dapat menjadi dewasa dalam iman. Kata berjuang dan konflik adalah istilah atletik. Mereka mengacu pada suatu upaya keras yang dilakukan oleh pelari untuk memenangkan perlombaan. Kata bahasa Inggris kami di sini adalah agoni, berjuangnya agoni, ya, yang menjadi dasarnya. Jadi instruksi Paulus, siapa
mengacu pada Yesus Kristus. Siapa yang kami beritakan? Dialah yang kami beritakan mengacu pada Yesus Kristus. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, melainkan Kristus Yesus Tuhan. Guru-guru palsu meninggikan diri mereka sendiri dan pencapaian spiritual mereka yang luar biasa. Mereka mengkorbankan suatu sistem pengajaran, tetapi Paulus mengkorbankan suatu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Saudara, di dalam Kisah Para Rasul, kalau kita lihat siapa yang rasul-rasul itu korbankan, mereka beritakan adalah Yesus Kristus. Nah, para kaum Gnostik itu mengkorbankan filsafat dan tradisi kosong manusia. Ini nanti saya jelasin di video berikutnya. Tetapi Paulus memproklamirkan Yesus Kristus. Guru-guru palsu mengajarkan aturan dan peraturan, tetapi Paulus menghadirkan Yesus Kristus. Ada perbedaan dalam pelayanan. Paulus tidak hanya berkhotbah, kata itu berarti mewartakan dengan otoritas sebagai pemberita, tetapi dia juga memperingatkan, menasehatkan. Meskipun baik untuk menyatakan kebenaran positif, itu juga penting untuk memperingatkan umat Allah terhadap kebohongan musuh. Padahal, umat Tuhan harus waspada untuk saling memperingatkan. Paulus menganggap dirinya sebagai bapak rohani bagi gereja-gereja lokal, dan adalah tugasnya untuk memperingatkan anak-anaknya. Seorang gembala mempunyai dua tugas, memberi makan dombanya dan mengusir serigala, saudara. Nah, Paulus juga melakukannya demikian. Tetapi Paulus juga seorang guru kebenaran. Tidaklah cukup untuk memperingatkan orang, menasihati orang, tetapi kita juga harus mengajari mereka kebenaran positif dari firman Tuhan. Seberapa jauh perjalanan kita jika rambu-rambu jalan raya memberitahukan kita di mana jalan itu? Tidak tahu. Adalah baik untuk memenangkan seorang bagi Kristus, kemudian memperingatkan dia tentang bahaya di depan, tetapi juga penting untuk mengajarkan bahwa mengubah pikiran anak, mengajarkan untuk mengubah pikirannya atas kebenaran dasar kehidupan Kristen. Paulus tidak hanya mewartakan Kristus, tetapi dia juga mengajarkan Kristus. Karena di dalam Kristus ada segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Tidak perlu mengajarkan ajaran baru, karena semua yang perlu diketahui orang percaya berhubungan dengan Yesus Kristus. Mengajar setiap orang dengan hikmat adalah perhatian Paulus. Nah, hikmat adalah penggunaan pengetahuan yang benar. Guru-guru palsu berjanji untuk memberikan orang hikmat tersembunyi dengan inisiasi yang akan membuat mereka elit secara rohani. Tetapi, semua hikmat rohani yang sejati hanya ditemukan di dalam Yesus Kristus. Maksud Paulus, dia ingin menghadirkan setiap orang percaya sempurna di dalam Yesus Kristus. Kata sempurna ini juga adalah kata favorit bagi guru-guru Gnostik. Itu menggambarkan murid yang bukan lagi seorang pemula, tetapi yang telah matang dan sepenuhnya diajarkan rahasia agama. Paulus menggunakannya berarti lengkap, dewasa di dalam Kristus. Ini adalah tujuan dari sebuah khotbah, nasihat, dan pengajaran. Nah, di sini Paulus juga memberitahu apa bukti dari kesempurnaan rohani. Paulus menggambarkan mereka selanjutnya di dalam Kolose 2 ayat 2. Pertama, orang yang dewasa dapat memberikan penghiburan, dapat memberi dorongan, supaya hati mereka dihibur. Kata bahasa Inggris kami mendorong adalah artinya dengan hati. Mendorong orang lain berarti memberikan mereka suatu hati yang baru, memberikan mereka suatu hidup yang baru, kayak suatu hati yang baru gitu. Simpati yang cuman sembarangan aja, yang dangkal biasanya membuat orang merasa lebih buruk. Tetapi dorongan spiritual yang dilakukan dengan hati, saudara, membuat orang merasa baik. Itu mengeluarkan yang terbaik dari orang-orang. Ini hanya dapat dilakukan orang yang dewasa rohani, memberikan dorongan. Yang kedua adalah bersatu dalam kasih. Artinya merajut bersama seperti kain yang dirajut dalam kasih untuk membuat suatu rajutan yang baik, bagus. Orang Kristen yang dewasa akan mengasihi saudara-saudaranya dan berusaha menjadi pembawa damai, bukan membuat onar. Dia adalah bagian dari kesatuan rohani di gereja. Orang yang tidak dewasa seringkali egois dan menyebabkan perpecahan. Itu adalah bukti orang yang dewasa yang kedua. Yang ketiga, bukti orang yang dewasa rohani adalah kaya akan pengetahuan akan Kristus. Ke dalam semua kekayaan dan keyakinan yang penuh pengertian. Paulus menyebutkan kekayaan Kristus sebelumnya. Terlalu banyak orang Kristen yang hidup seperti orang miskin, saudara. Ketika mereka bisa hidup sebagai raja,
Orang Kristen yang dewasa tidak mengeluh tentang apa yang tidak mereka miliki. Sebaliknya, mereka memanfaatkan sumber daya besar yang mereka miliki di dalam Kristus Yesus. Pengetahuan akan Kristus itu penting sekali, saudara. Itu membuat Anda, aduh, gimana ya, susah dijelaskan. Yang keempat itu mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Yaitu kepastian penuh tentang pemahaman. Orang percaya dewasa memiliki keyakinan di dalam hatinya bahwa dia adalah anak Allah. Pengetahuan rohani yang ia miliki di dalam Kristus selalu terus-menerus menerangi dan mengarahnya tiap hari. Saya sering menasihati orang percaya mengatakan kepada saya bahwa mereka tidak memiliki jaminan keselamatan mereka. Itu karena apa? Mereka tidak mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Mereka kenapa? Karena mereka selalu mengabaikan firman Tuhan dan hidup dalam ketidaktahuan, saudara. Karena itu, saudara, Tuhan Yesus ingin kita sebagai anak-anaknya memiliki pengertian dan hikmat dan pengetahuan. Kata yang diterjemahkan pengertian secara harfiah berarti menempatkan bersama, itu adalah kemampuan untuk menilai sesuatu. Hikmat menyiratkan kemampuan untuk mempertahankan apa yang kita pahami, pengetahuan menunjukkan kemampuan untuk menangkap kebenaran. Dan semua istilah ini digunakan para guru-guru gnostik. Sebentar lagi, saudara, paling 2-3 slide lagi ya. Yaitu syafaat Paulus, ini juga bagian dari perjuangan Paulus, doa syafaat Paulus. Untuk ini aku berjuang keras adalah terjemahan. Tunggu gambaran doa syafaat. Begitu banyak doa kita yang tenang dan nyaman, namun Paulus itu berjuang keras, mengerahkan otot-otot rohaninya seperti yang dilakukan seorang pelari Yunani di Olimpiade. Dia juga mengajar Epapras untuk berdoa dengan cara yang sama. Itu tidak berarti bahwa doa kita lebih efektif jika kita mengerahkan semua jenis energi daging. Juga tidak berarti kita harus bergumul dengan Tuhan dan melelahkan diri sebelum dia membutuhkan kebutuhan kita. Paulus menggambarkan perjuangan rohani itu adalah kuasa Allah yang bekerja dalam hidupnya. Ketika Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, maka kita dapat berdoa dengan penuh kuasa dalam kehendak Tuhan. Bagaimana Roh Kudus membantu kita dalam doa kita? Untuk satu hal, Roh Kudus mengajarkan kita firman dan menunjukkan kepada kita kehendak Allah. Doa bukanlah usaha kita untuk mengubah pikiran Tuhan, itu adalah untuk mempelajari apa yang dimaksud dengan pikiran Allah dan minta sesuatu sesuai dengan itu. Saudara, Roh Kudus terus-menerus bersyafaat bagi kita meskipun kita tidak dapat mendengar suaranya. Dia tahu kehendak Bapa dan dia membantu kita berdoa dalam kehendak itu. Ada saat-saat kita merasa tidak ingin berdoa, dan saat itulah, saudara, saat kita merasa tidak ingin berdoa, saat itulah kita harus berdoa paling banyak. Roh memberi kita energi ilahi untuk berdoa, terlepas dari apa yang kita rasakan. Dalam ayat-ayat ini, Paulus menjelaskan pelayanannya dan melakukannya. Dia membungkam tuduhan-tuduhan guru-guru palsu bahwa Paulus adalah seorang kriminal. Ngapain percaya atas surat-surat Paulus? Dia juga membangkitkan kasih sayang orang-orang percaya di Kolose. Ketika orang-orang percaya di Kolose menyadari berapa banyak yang telah Paulus lakukan, berapa banyak yang Paulus telah menderita bagi gereja-gereja Kolose, saudara. Bagi penutup, saudara, kita semua tidak dipanggil untuk seperti Rasul Paulus. Tetapi, saudara, masing-masing dari kita memiliki pelayanan yang diberikan kepada Tuhan. Kita dapat membagikan Injil, kita dapat menjadi pemenang jiwa, kita dapat menderita bagi Kristus dan memenuhi pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita dapat berjuang dalam doa, saudara. Kita bisa menjadi pendoa, mengajar, membimbing, dan memimpin umat Tuhan agar mereka menjadi dewasa, saudara. Nah, Paulus meluangkan waktu untuk melayani walaupun hanya satu individu. Perhatikan bahwa dia tulis setiap orang, kepada tiap-tiap orang saya pimpin, kepada tiap-tiap orang saya ajari, dan tiap-tiap orang saya nasihati dalam Kolose 1:28. Saudara, jika kita hanya melayani beberapa orang percaya, sebenarnya kita telah membantu seluruh gereja Kristus. Nah, saudara, apakah Anda memenuhi pelayanan yang diberikan Tuhan kepada Anda? Apakah kita ingin seperti Rasul Paulus yang setia terhadap pelayanan dia, yang Tuhan percayakan kepada dia? Mari kita renungkan hal ini. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Minggu depan kita mulai untuk menyerang guru-guru Gnostik. Topiknya adalah filsafat kosong dan ajaran nenek moyang.
Tuhan Yesus memberkati. Itu maksudnya Paulus menderita karena gereja. Maksudnya apa itu? Saya nggak ngerti. Ini mantap. Ceritanya begini. Zaman Paulus itu, orang-orang Yahudi itu selalu membanggakan dirinya bahwa mereka itu harus ikut dalam sunat perjanjian lama. Sedangkan Paulus memberitakan bahwa orang-orang yang non-Yahudi, yang dulu orang-orang Yahudi anggap anjing, anggap yang tidak perlu masuk ke dalam itu, tidak perlu sunat. Akhirnya apa? Menyamakan orang-orang Yahudi dengan orang-orang bukan Yahudi. Ya, karena itu orang-orang Yahudi pada zaman Paulus itu nggak suka sama pemberitaan Paulus. Dengan itu, orang-orang Yahudi itu menfitnah Paulus. Gitu. Nah, ini ada hubungannya pada zaman Paulus, orang-orang Yahudi asli itu mendapat suatu perlakuan khusus dari Romawi. Jadi Romawi itu membiarkan mereka itu beribadah di bait suci. Tetapi orang-orang non-Yahudi itu kalau misalnya tidak menjadi orang Yahudi, itu mereka harus menyembah kaisar. Nangkep maksud saya? Nah, jika Paulus mengajarkan bahwa mereka itu tidak perlu ke bait suci lagi, semuanya beriman kepada Yesus Kristus, maka orang Yahudi yang mendapatkan perlakuan khusus dari orang Romawi harus menderita juga. Dan orang-orang Yahudi itu tidak mau menderita. Ceritanya begitu. Oleh sebab itu, mereka menuduh Paulus untuk kepentingan mereka sendiri. Istilahnya demi chain dialah, demi perlakuan khusus dialah, dia menolak Injil Yesus Kristus. Di mana dikatakan bahwa bukan lagi karena persembahan di bait suci, bukan lagi karena melakukan hukum Taurat, tetapi orang Yahudi dan orang bukan Yahudi dapat diselamatkan karena iman kepada Yesus Kristus. Wah, marah orang Romawi karena mereka disuruh nyembah kaisar gitu loh. Ya, itu sebabnya Paulus harus menderita. Oke. Itu baca Kisah Para Rasul 21 sampai 28 itu satu cerita tentang bagaimana Paulus itu dituduh gitu loh. Ya, karena dia membela orang-orang bukan Yahudi. Membela kita semua loh. Kalau nggak nanti kita semua harus disunat nanti. Nah, gitu. Ya, kira-kira begitulah. Pak, kalau lagi menderita, bagaimana caranya bisa ada sukacita? Karena kalau menderita bagi Kristus, itu Tuhan Yesus sudah berjanji bahwa sukacita akan dilimpahkan berlimpah-limpah. Istilahnya dia menderita tapi nggak merasa menderita. Saya juga pernah merasakannya begitu. Jadi kita harus minta sama Tuhan Yesus gitu. Minta penderitaan dari Tuhan Yesus. Rasakan bahwa sukacita yang terbesar itu akan ada di dalam kita. Itu pasti. Minta penderitaan. Itu adalah anugerah. Ya. Waduh. Berani nggak gitu loh? Ini firman. Berat minta penderitaan. Tapi penderitanya bukan penderitaan karena kita malas kerja, karena kita mencuri, akhirnya kita dihukum, atau kita bunuh orang, itu bukan menderita bagi Kristus. Menderita bagi Kristus itu adalah Tuhan Yesus, saya mau iman saya biar orang lain bisa lihat saya walaupun saya lagi keadaan begini tapi saya tetap bersukacita. Nah, orang lain bisa lihat. Itu namanya menderita bagi Kristus gitu. Thank you, Pak. Ya. Saya menyambung apa yang ditanyakan Cieni. Nah, tulisan Rasul Paulus menarik sekali ya. Karena jauh sebelum tulisan-tulisan sebelumnya itu Rasul Paulus selalu diidentikan dengan penderitaan. Seperti contoh dari surat Korintus pertama dan surat Korintus kedua itu sangat identik dengan penderitaan. Dan di Filipi juga dikatakan kepada kita itu bukan dikaruniakan hanya untuk ini saja, percaya pada Kristus, tapi untuk menderita. Jadi pertanyaannya, apakah Injil itu identik dengan namanya, kalau bahasanya suffering, bahasa Inggrisnya suffering atau penderitaan? Itu pertanyaan pertama. Nah yang kedua, saya menarik sekali tadi yang Pak David bercerita tentang misteri. Kata ini kan rahasia, dipakai
kata rahasia. Sebenarnya kalau bahasa Inggrisnya itu kan mystery. Mystery itu kan artinya sesuatu yang misterius, sesuatu yang wah luar biasa dari abad-abad atau dari generasi ke generasi ya. Nah itu menarik rahasia misteri. Kalau kita sekarang kan percaya bahwa mewaspadai pengajaran-pengajaran guru-guru palsu karena yang diceritakan sama Pak David ini, Pak David yang pertama ini ya jangan lupa, pertama apakah Injil itu pemberitaan yang Rasul Paulus beritakan itu identik dengan penderitaan? Yang kedua, misteri yang dimaksud itu atau rahasia yang dimaksud, ya kita udah tahu lah, rahasianya itu adalah Kristus yang menjadi pemberitaan daripada Injil kasih karunia Tuhan, ya kan? Nah, misteri itu dibahasakan dalam bahasa Inggrisnya misterius, misteri. Nah, dalam bahasa Yunaninya kan tuh mysterion. Nah, itu sesuatu yang tersembunyi. Yang pertama dulu Pak David. Oke, saya jawab yang pertama dulu. Injil itu sebenarnya adalah kabar baik bahwa kita dapat diperdamaikan dengan Allah sehingga kita tidak usah hidup kekekalan di dalam neraka. Karena kita dapat berdamai dengan Tuhan bisa ke surga. Tetapi untuk mendapat kemuliaan itu kita harus menderita dulu. Seperti Yesus Kristus menderita dulu, barusan bisa dimuliakan. Jadi waktu Petrus bilang sama Tuhan Yesus engkau tidak harus disalib. Ya, Tuhan Yesus bilang, "Enyalah engkau iblis." Karena kenapa? Jalan untuk kemuliaan adalah penderitaan. Nah, tetapi penderitaan kita itu tidak ada apa-apanya terhadap kemuliaan yang akan kita capai dalam masa akan datang. Maka itu Tuhan bilang, kalau engkau ingin mengikut aku, engkau menjadi muridku, engkau pikul salib. Ya udah, itu udah pasti, saudara. Dan waktu kita pikul salib itu kita nggak usah takut, karena waktu kita pikul salib itu sukacita itu akan dicurahkan berlimpah-limpah dalam hati kita, sehingga kita tidak merasakan apapun, saudara. Tuh orang mau fitnah kita, orang mau ngapain kita tenang aja, nggak merasa kayak, aduh matilah aku kok begini ya gitu loh. Nah itu adalah suatu pembebasan sebenarnya. Yang kedua, misteri itu adalah sesuatu yang tidak dinyatakan di Perjanjian Lama. Itu tidak ada kata gereja, tidak ada kata bahwa orang-orang Yahudi sama orang-orang non-Yahudi itu dipersatukan di dalam Kristus, itu nggak ada. Tetapi dinyatakan di dalam Perjanjian Baru. Nah, karena itu jelas bahwa kita orang-orang Yahudi, kita orang-orang bukan Yahudi dan orang-orang Yahudi mempunyai kesempatan yang sama untuk mencapai keselamatan dengan iman kepada Tuhan Yesus. Itu adalah misteri. Demikian penjelasan saya. Terima kasih. Menarik. Nah, pertanyaannya itu kan kaitannya berarti sangat menarik ya Pak David ya. Yang saya nyimak itu misteri yang itu di Perjanjian Lama dan sekarang dinyatakan di Perjanjian Baru dan diberikan kepada ya bangsa-bangsa bukan bangsa Yahudi. Nah, dan tulisan Rasul Paulus itu kata misteri itu, kata rahasia itu berpadanan dengan apa yang di Efesus 3 ayat 3 ya kalau saya nggak salah. Sama. Kemudian sama ya. Sama, Efesus 3 ayat 1 sampai 14. Ya. Betul. Artinya dan menariknya tulisan itu pertama kali itu dikatakan adalah misteri oleh Injil, misteri Injil yang diberitakan melalui kalau dibilang administration grace of God. Jadi itu Injil yang diadministrasikan melalui kabar baik atau berita Allah. Kira-kira begitu ya Pak David? Betul, karena Injil ya yang diungkapkan dan Paulus sebagai pelayannya. Betul. Berarti itu berpadanan dengan Roma 11 yaitu bahwa Israel bangsa-bangsa yang bukan Yahudi diselamatkan karena kita disangkokan dengan pohon zaitun ya kalau kira-kira seperti itu ya. Aku lupa pohon apa ya. Pokoknya dia dicangkokkan di dalam pokok anggur yaitu Yesus Kristus. Ya. 11 ya. Saya Soalnya waktu pertama Allah menanam pohon,
orang Israel itu buahnya asam. Ya, karena itu ditebang, dicangkokkan di dalam tunas Daud nama Yesus Kristus. Karena itu menjadi pohon Iya. anggur yang benar, gitu lah. Mungkin Shalom Pak. Shalom Rosa, mau nanya nih. Oke. Di dalam Kolose 2 ayat 8, itu kan firmannya gini, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun oleh roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Nah, yang saya mau tanyakan, apa sih, apakah semua filsafat itu salah atau tidak sesuai firman Tuhan? Salah atau tidak sesuai dengan firman Tuhan? Nah, yang kedua, bagaimana ya kita mengetahuinya kalau filsafat itu kosong dan palsu ya Pak? Hanya itu aja Pak yang saya tanyakan. Terima kasih. tuh, tepuk tangan dulu dong buat ketua Kulsa Ngaji, keren. Ternyata dia menghanyutkan belajar filsafat loh Pak David. Ayo Pak David, jawab Pak David, cepetan. Ini harusnya pertanyaan yang disampaikan minggu depan ya tentang filsafat kosong dan ajaran palsu. Tetapi bagi kita orang Kristen, segala sesuatu yang tidak sesuai dengan Kristus, tidak sesuai dengan Alkitab, itu adalah filsafat kosong. Gitu. Misalnya, filsafat Yunani itu berpusat pada manusia itu adalah pusat dari segalanya. Tapi kalau filsafat Kristen adalah kalau kita sukses itu adalah sesuatu yang benar, ya kan? Tetapi salib itu merupakan kebodohan untuk orang Yunani. Salib menderita masa jadinya mulia gitu. Itu kan suatu yang nggak masuk akal bagi orang Yunani yang sangat-sangat menitik beratkan kepada kesuksesan manusia. Nah, itu adalah filsafat kosong. Gitu. Karena pada dasarnya manusia sesukses apapun, nanti kalau dia mati, bagaimana pertanggungjawabannya kepada Tuhan Yesus itu yang terpenting. Maka itu filsafat Kristen itu tidak populer di dunia. Karena tidak mengagungkan manusia, tetapi hanya mengagungkan Tuhan Yesus Kristus. Tapi lebih jelasnya kita tunggu minggu depan aja, saya akan berbicara banyak tentang filsafat kosong dan ajaran nenek moyang. Saya akan perbandingkan dengan jelas. Demikian. Kita beri kemuliaan, terima kasih yang sudah bertanya. Ya, cuma gini, saya mau tambahin aja bahwa Plato, murid dari Socrates, itu Plato juga ngutip dari Alkitab ya, bukan Alkitab yang ngutip Plato, jadi jangan dibalik. Jadi Plato yang ngutip Alkitab. Kemudian filsafat itu bukan duniawi, saudara. Bahkan tokoh filsafat nomor 1 dunia, gitu ya. Tokoh ahli filsafat nomor 1 dunia siapa? Kalau orang itu kan orang Amerika yang itu. Tetapi kalau orang Amerika itu boleh fair, itu jawabannya adalah Musa. Musa adalah ahli filsafat nomor 1 di seluruh dunia, bapak filsafat. Jadi filsafatnya itu nggak jahat. Yang jahat itu isinya. Jadi ada filsafat yang dari dunia tadi ya, Lause sampaikan tentang yang bersifat pada manusia, yang bersifat pada selain Yesus. Nah, filsafat yang dari Tuhan gitu ya, itu yang berpusatnya pada Yesus dan rela menderita untuk Yesus. Itu filsafat juga, tapi berasal dari Tuhan. Jadi di kelas ini jangan anti filsafat ya. Kalau filsafat berarti keluar dari Tuhan, itu bahasa yang nggak alkitabiah. Siapa bilang? Bapak filsafat itu Musa loh. Filsafat nomor 1 itu Musa. Tetapi saya pernah baca-baca gini loh. Tapi kan itu rohani. Kalau mau di luar rohani dong. Kalau rohani mah nggak ada musuhnya tuh ya kan. Dibatasi rohani sama nggak rohani. Tetapi kemudian orang Cungko, siapa itu? Yang ngajarin filsafat di Cina itu kan agama juga, rohani juga, dimasukin juga lah dia. Nah jadi agak nggak berimbang di sini memang. Tapi kalau mau ngomong murni filsafat, ya filsafat nomor 1 Musa. Haleluya, nggak ada lawan ya. Oke, puji Tuhan. Kemudian tadi Cik Yeni singgung-singgung tentang penderitaan.
Saya ingatkan aja Pak Niko pernah ngomong gini, apa sih arti kemuliaan? Waktu Cik Yeni dipenuhi kemuliaan Allah gitu, kira-kira apa sih yang kita rasakan? Yang kita rasakan kaya gitu ya, disanjung-sanjung gitu ya. Jadi Pak Niko pernah sampaikan gini, arti kemuliaan itu bisa memiliki arti kemuliaan adalah penderitaan. Jadi waktu kita menderita untuk Yesus, kita lagi ada di dalam kemuliaannya Tuhan. Bayangin, jadi waktu kita semua ya, Cik Yeni lagi difitnah, Devi lagi memikul salib Kristus, dijelek-jelekan karena Yesus, kemudian kita nangis kemana-mana dihindari orang, kita itu lagi ada di dalam kemuliaannya Tuhan. Luar biasa nggak? Sebab itu gini, kalau gitu kita harus minta dong menderita untuk Yesus dong. Iya, kita harus minta menderita untuk Yesus. Kenapa? Supaya kita dapat bagian dalam kemuliaannya Tuhan. Haleluya. Saya senang kalau Lause udah manggut-manggut berarti benar gitu ya. Oke. Segala kemuliaan bagimu, kudus, kudus Tuhan, ajaib engkau, Yesus Raja segala Raja, Yesus layak disanjung, Yesus layak disembah, Engkau mulia. Shirala pata kaya rala Shirala pata kaya rala Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat malam hari ini bahwa kami boleh belajar bersama-sama study Bible ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih buat pengertian, terima kasih buat hikmat yang malam hari ini telah kami terima. Biar firman-Mu jatuh di tanah yang subur dalam hati kami, sehingga membuat iman kami semakin kuat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini setiap kami Tuhan pakai untuk menjadi pengajar-pengajar, untuk menjadi gembala-gembala, untuk kami boleh menggembalakan rekan-rekan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Pengurapan-Mu turun atas setiap kami, pengurapan-Mu turun atas setiap kami. Lawat jamah. Biar kami menjadi terang, kami menjadi garam, kami menjadi alat yang ajaib di tangan-Mu. Engkau mengurapi setiap kami, Engkau mengurapi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Berkat-Mu turun atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga malam hari ini kami berdoa secara khusus untuk Lause ya Tuhan, kami berdoa Tuhan berkati Pastor David Chang, berkati dengan kesehatan, limpahkan dengan segala hikmat. Tuhan berkati kehidupannya, Tuhan berkati keluarganya, Tuhan berkati pekerjaannya, terlebih pelayanannya Tuhan berkati. Biar melalui kehidupan hamba-Mu ini Tuhan, banyak orang diberkati ya Tuhan, banyak orang dilepaskan, banyak orang dimenangkan untuk kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan Pastor David Chang Tuhan ke dalam tangan kasih karunia-Mu, ke dalam tangan pemeliharaan-Mu. Terima kasih Bapak, kalau sebentar kami akhiri kelas ini, kami beristirahat malam hari ini dan besok pagi kami boleh kembali beraktivitas. Mari Tuhan, Engkau curahkan kasih sayang-Mu, berkat-Mu atas setiap kami berlimpah-limpah. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, angkat kedua tangan-Mu di depan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, kita akhiri kelas kita hari ini. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah, kemenangan demi kemenangan, hikmat daripada Allah Bapa di surga, anugerah yang sempurna di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang erat Roh Kudus menyertai-Mu dari saat ini sampai Maranatha. Mari kita semua yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.